Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Beautiful Hobby, ya kan? Jadi pada kali ini saya bakal membahas atau saya bakal memperlihatkan dulu lah. Ini kolam kutir saya. Nah, ini kolamnya. Jadi untuk ukurannya itu 3 kali 2 meter ya, kurang lebih. Jadi ini saya belum upload cara kulturnya bagaimana karena saya masih dalam tahap belajar ya. Jadi takutnya itu ketika saya mengupload video terus ilmunya itu belum matang, nanti ketika saya ditanya itu saya bakal melongo ya. Oke, jadi saya kurang suka yang seperti itu, ya kan? Jadi saya harus selesaikan dulu di saya, kemudian baru bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian atau subscriber saya, ya kan? Jadi ini kolam kutir saya. Jadi untuk usia kolamnya itu kurang lebih 1 bulan lebih ya. Ini kutir-kutirnya. Ini kutirnya sudah mau memecah. Ciri-ciri kutir itu sudah mau memecah itu perut kutirnya itu sudah sangat besar. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian kadang dia hilang 1 malam di dasar. Itu berarti dia dalam proses memecah atau bertelur. Nah, itu kutir ya. Jadi biasa juga ada orang bilang, kutir saya malam ini banyak, besoknya hilang. Nah, itu bisa jadi hilang betulan atau kutirnya lagi proses berkembang biak. Jadi di sini kita harus pahami ya. Kemudian di sini saya perhatikan kutir saya atau kolam kutir saya itu sudah terjangkit namanya kutu jet. Jadi untuk kutu jet sendiri itu adalah hama kutir. Jadi kutu jet itu memakan kutir ya. Jadi biasanya kutu jet itu muncul karena ketika kita memberi air atau wadah, kita lupa saring airnya. Nah, itu bahaya sekali ya. Kemudian ambil air atau air kultur itu di tempat yang tidak steril, itu bahaya juga ya untuk si kutir. Itu untuk kutir ternak ya, bukan untuk kutir alam ya, kan beda-beda ya. Kemudian ini penyebab munculnya lagi kutu jet dikarenakan kolam kutir saya itu sudah terlalu lama, sama seperti yang saya tadi katakan. Umur kolam ini atau kolam kultur ini kurang lebih 1 bulan ya. Jadi itu sudah terjangkit. Nah, ini. Jadi di video ini saya bakal sematkan gambar-gambar kutu jet itu seperti apa. Nah, ini kutirnya banyak sekali ya. Jadi untuk ciri-ciri awal kutu jet itu saya sampaikan saja di sini. Ketika dia kena cahaya, dia itu tidak bakalan tinggal. Dia bakal kabur-kabur, tapi tidak terlalu kabur ya, atau maksudnya tidak terlalu jauh larinya. Kemudian ketika kita senter seperti ini, nah yang terlihat itu cuman kutir saja. Dia bakal memisah itu kutu jetnya. Nah, kemudian untuk ekornya atau ciri-ciri kutu jetnya itu dia bercabang, ada yang bercabang 2, kemudian ada juga yang bercabang 1, saya perhatikan. Oke, sebentar. Insya Allah saya bakal sematkan gambar kutu jetnya seperti apa. Jadi untuk dampaknya sendiri ke kolam kutir itu, kutu jet ini bisa menghabiskan kutir kita atau memangsa kutir kita ya. Jadi bisa dibilang kutu jet ini itu adalah kutu predator untuk kutu air. Nah, ini sangat bahaya. Kalau sudah seperti ini, cara penanganannya cuma satu ya. Kita kuras habis airnya, kemudian kita bersihkan kolamnya. Untuk saran saya, jemur dulu kolamnya sehari agar kutu-kutunya itu atau telur-telur kutunya bisa tewas ya, atau bisa mati sekalian ya, agar hama-hamanya atau biang-biang hama itu tidak ada lagi di kolam kita. Jadi ditakutkan telur-telurnya itu masih ada tersisa, itu bahaya ya. Entah telur atau kutu jetnya masih ada tersisa 1, itu bahaya ya, karena dia juga dapat berkembang biak seperti halnya kutir.
Nah ini kutirnya udah ngumpul ya. Jadi ini saya masih rencana memisahkannya ya, memisahkan kutu jet dan kutir. Jadi untuk cara saya pribadi, saya tinggal senter seperti ini. Kan kutu jet itu kan menjauh ya. Jadi saya mau ambil sebagian kutirnya untuk pakan buaya atau pakan ikan cupang dewasa. Nah iya, karena saya juga pakai kutir untuk ikan dewasa ya. Ini ternyata ada juga bloodworm, cacing darah ini. Ini nih kabur-kabur ini ada agak banyak juga ya di bawah ya. Itu enggak tahu terbentuk sendiri ceritanya. Ini kemudian banyak sekali ini juga sebenarnya hama kutir ya. Ini apa lagi namanya? Anak nyamuk apa lagi namanya? Kenapa saya lupa ya? Jentik nyamuk. Ya ini jentik nyamuk. Ini sebenarnya juga jadi hama untuk kutir karena jentik nyamuk yang gede, ada tuh yang biasa jentik nyamuk yang besar sekali, dia itu memangsa kutir. Nah ternyata di sini banyak ya kutu jetnya. Dia itu memangsa kutir ini. Ini banyak sekali jentiknya. Tapi ada juga yang bilang, oh itu bagus karena jentik itu bisa kita gunakan juga untuk pakan ikan-ikan dewasa. Tapi untuk saya pribadi, biasanya saya buang jentik nyamuknya itu tiap hari ya. Kadang juga saya berikan untuk ikan kesayangan saya. Intinya untuk pemakaian pribadi lah. Nah ini jentiknya masih kecil-kecil ya, paling umur 3 hari. Ini kutirnya banyak, tapi kutu jetnya juga banyak sekali. Coba diperhatikan ya. Ini kutu jet ini. Tunggu ya. Nah ini nih kutu jet. Ini kabur ini. Ini nih kencang sekali. Nah ini kutu jet ini. Ini nih kabur ini. Nah ini. Ya bisa dilihat kah? Nah ini kutu jet ini. Nah ini bercabang 3 kan ekornya. Seperti foto-foto yang sebelumnya saya sematkan. Itu persis ya. Itu namanya kutu jet. Nah ini bahaya sekali untuk ikan ya, karena bisa kata senior-senior di percupangan itu bisa merusak perut ikan, karena kutu jetnya itu tidak mati, itu kata senior ya. Tapi saya itu pribadi belum pernah coba kasih pakan buaya menggunakan kutu jet. Ada juga bilang itu bagus, tapi saya lebih condong percaya ke cari amannya saja, bahwasanya kutu jet itu berbahaya. Nah itu saya. Itu untuk pendapat saya pribadi ya, tapi tiap-tiap orang mungkin beda ya. Oke, cukup sekian ya bro, karena saya mau kuras kolam ini terlebih dahulu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.